Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi ya. Nah, hari ini kita akan melakukan petikan cabai rawit lagi. Cabai rawit lokal Salok 2 yang kita tanam untuk uji coba sebanyak 120 pohon ini. Sekarang kita sudah sampai di petikan yang ke-8 ya. Usia 148 hari atau sebentar lagi cabai ini itu berusia 5 bulan. Tidak terasa ya, dan hari ini kita sudah sampai di petikan yang ke-8. Nah, setelah petikan yang ke-7 ya, yang minggu lalu itu sebenarnya kita melakukan 1 kali penyepraian insektisida Abamectin. Hanya saja itu kita tidak rekam karena dalam 1 minggu ini kita hanya melakukan 1 kali penyepraian itu ya, yang Abamectin ini. Nah, untuk pemberian fungi dan juga nutrisi itu kita tunda dulu ya untuk saat ini, karena kalau kita lihat kondisi cabai kita itu sudah sangat bagus. Jadi pemberian fungisida dan juga nutrisi itu bisa kita tunda agar kita tidak boros-boros amat ya dalam menggunakan pestisida. Jadi setelah cabai ini kita pupuk dengan Ponska dan kita kocor dengan asam amino ya. Waktu itu perkembangannya jadi sangat bagus. Cabai kita ini tuh tumbuh semakin rimbun dan pohonnya juga tumbuh semakin tinggi. Bakal buahnya juga muncul semakin banyak. Jadi cabai ini tuh tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan ya akhirnya. Jadi yang selama ini rutin selalu kita berikan itu adalah Abamectin ya. Setidaknya 1 minggu sekali itu harus kita spray, karena kondisi cabai kita saat ini kan semakin hari semakin rimbun. Jadi kita khawatir jangan sampai kondisi yang seperti ini bisa memancing hama untuk datang. Makanya Abamectin itu selalu rutin ya setiap minggu. Dan untuk nutrisi dan juga fungisidanya nanti kita berikan mengikuti kondisi cabainya ya. Nah, untuk petikan yang ke-8 ini jaraknya dari petikan yang sebelumnya itu hanya 1 minggu ya. Biasanya kita petik itu interval 10 hari atau bahkan 2 minggu sekali baru kita petik, karena waktu itu harga cabai sangat murah ya. Waktu itu harganya hanya sekitar 15.000 per kilo. Dan untuk minggu ini harganya sudah mulai naik ya, sekitar 20.000 per kilo. Dan juga ada teman kita yang butuh untuk bibit, jadi sekalian saja kita petik semuanya. Jadi setelah kita berhasil ya beberapa kali petik dan hasilnya bagus, beberapa teman kita yang juga bertani di sekitar sini itu mulai tertarik untuk ikut menanam cabai. Sebelumnya itu mereka sangat pesimis ya, karena mereka merasa di daerah sini itu kurang cocok untuk cabai karena sudah beberapa kali coba dan beberapa kali gagal di tengah jalan. Tapi setelah mereka datang langsung ke sini dan melihat kondisi cabai kita itu secara langsung, mereka jadi ikut semangat untuk bertani cabai. Dan beberapa dari teman kita ini tuh sekarang minta buah cabai ini untuk dijadikan bibit. Jadi cabai yang kita petik sekarang ini tuh sebagian akan kita jadikan bibit. Dan kami merekomendasikan ya jenis cabai rawit lokal Salok 2 ini untuk teman-teman yang baru mau belajar menanam cabai, apalagi untuk teman-teman yang memang tinggal di daerah Sulawesi ya, tinggal di dataran rendah seperti daerah kami ini, di mana kondisi kelembapan udara yang sangat tinggi dan juga curah hujan yang kadang tinggi juga. Dan cabai rawit lokal Salok 2 ini tuh kita sudah rawat kurang lebih 5 bulan ya. Dan kita sudah mengikuti perjalanan cabai ini tuh dari awal sampai hari ini. Dan selama 5 bulan cabai ini tuh kita rawat, masalah yang kita temui dulu adalah penyakit jamur ya, penyakit bercak daun. Tapi semakin hari cabai ini tuh tumbuh semakin kuat. Jadi selama 5 bulan cabai ini tuh kita rawat. Ada hal menarik ya dari cabai ini. Jadi selain karakter buahnya yang memang keras, ternyata lama-kelamaan batang dan juga daun dari cabai ini tuh ikutan keras. Makanya dia bisa tahan terhadap serangan jamur.
Makanya tidak heran ya kalau banyak petani-petani pemula yang menanam jenis cabai rawit lokal ini tuh proses budidayanya bisa berhasil ya. Karena memang cabai ini tuh bisa ya tahan dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Dan masalah lain yang kami temui pada cabai rawit lokal ini itu adalah penyakit layu ya, layu fusarium. Sebelumnya cabai ini tuh pernah ya kena layu 2 pohon. Dan waktu itu berhasil kita cegah dengan cara kita kocor dengan fungisida mangkosep. Dan cara ini lumayan berhasil ya, penyakit layunya waktu itu berhasil kita cegah. Jadi dari 120 pohon yang layu ada 2. Meskipun pengocoran fungisida itu kita lakukan hanya 1 kali ya, sampai sekarang tidak pernah lagi. Tapi sampai sekarang cabai kita tetap aman ya, tetap sehat dan jauh dari penyakit fusarium. Tapi kita ngomong begini bukan berarti kita lagi promosi ya atau lagi mau jualan bibit, tapi kami hanya berbagi bagaimana pengalaman kami menanam cabai rawit lokal ini. Kemudian kalaupun kami jual itu nanti ya pada saat kita sudah punya banyak, karena kan untuk saat ini kita tanam itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi untuk saat ini kita jualnya itu terbatas ya. Kita jual hanya pada teman-teman dekat kita yang tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal kita juga. Nah dari tadi kita petik cabenya dan sekarang ini tuh kita sudah hampir selesai. Dan pada petikan kali ini tuh kita lakukan pagi-pagi sekali supaya tidak panas. Dan yang kita petik pagi ini tuh lumayan ya hasilnya, kita gabung dan nanti sampai di rumah kita akan timbang. Nah jadi karena kita sudah selesai dan sekarang kita siap-siap dulu mau pulang. Nah ini dia yang berhasil kita petik tadi pagi, kita timbang itu beratnya kurang lebih 3,5 kilo lah ya, karena berat dari keranjangnya itu kurang lebih 4 ons. Jadi yang kita dapat di petikan yang ke-8 kali ini tuh kurang lebih hanya 3,5 kilo saja. Oke guys, sampai di sini video kita hari ini. Kita jumpa lagi di video kami yang lain.